Shalom Bapak Ibu semua yang di onsite dan juga yang menonton secara online live di Facebook, di YouTube juga dan di Instagram. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi di Mangga 2 setelah beberapa bulan lamanya kita off karena adanya PPKM. Tapi kita balik ke Mangga 2 itu dengan protokol kesehatan, terutama yang secara onsite, yang hadir secara onsite. Kita tetap mengikuti 3M, tetap menjaga kebersihan juga untuk peralatan-peralatan, di steril semuanya. Kita juga pakai masker, ada sedia hand sanitizer juga. Jadi jangan khawatir untuk yang onsite, yang hadir di JKMCC ini. Puji Tuhan, hari ini juga kita bisa bersama-sama hadir, mau mendengarkan firman Tuhan, mau menaikkan pujian, menyembah bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah, atas karunia yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, di mana kami masih bisa melihat, menatap muka satu sama lain, Bapak, bersama dengan jemaat-jemaat di JKMCC Mangga 2. Kami bisa sama-sama menikmati hadirat-Mu, sama-sama menaikkan kerinduan kami atas Engkau, sama-sama mendengarkan firman Tuhan secara langsung, Bapak. Kiranya Bapak, persembahan pujian ini Bapak bisa menjadi persembahan yang berkenan, bisa menjadi persembahan yang baik bagi Engkau, Bapak. Dan kiranya Bapak, Kau mau turut serta Kau mau ikut campur dalam ibadah pada pagi hari ini. Kau mau tutup bungkus ibadah ini dari awal sampai akhir. Kau mau bantu para jemaat untuk bisa mendengar jelas firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Pak Peter. Dan kiranya Tuhan, firman pada hari ini yang dibawakan nanti bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi pengajaran, bisa menjadi penasihat bagi kami untuk kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menyembah, memuji Engkau. Kiranya Bapak turunkan Roh Kudus, karena kami mau berada di dalam altar yang Bapak, kami mau sujud menyembah Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan doa kami dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita masukkan diri kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat.
presence is heaven to me. Your presence. Pada Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri. Kita mau menikmati sama-sama lagu ini.
Di saat kami mengalami banyak masalah, Engkau hadir, Engkau bawa surga itu kepada kami, supaya kami bisa merasakan enaknya, supaya kami bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu berharga karena Kau adalah Tuhan kehidupan kami. Bisa terbang di bawah Bapa, menikmati kasih-Mu Bapa. Kami bisa berteduh dari panasnya matahari, dari dinginnya hujan dan malam. Terima kasih Bapa. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Siapa kami dan kenapa kami membutuhkan Engkau? Karena kami hamba-hamba budak dosa yang telah Engkau pindahkan dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Kau bebaskan kami, Kau berkati kami. Dari lawannya kami kotor, tapi Kau angkat kami tinggi. Kau pilih kami untuk menjadi darah, melakukan kemuliaan, untuk melakukan kasih. Terima kasih, terima kasih. Karena peran kami ini bisa menjadi penting karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Atas kasih karunia, atas anugerah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk Roh Kudus yang manis, yang turun atas kami, yang meliputi kami, yang membantu kami, menghibur kami dalam masa kesusahan kami. Terima kasih Tuhan. Kembali kami siap untuk kami siap untuk melayani Engkau, nama-Mu. Kiranya Bapa, kiranya akan kami bawa ke ini Bapa, bisa juga menjadi kesenangan. Terima kasih, terima kasih. Nama Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Masih tetap di tempatnya, kita mau sama-sama puji Tuhan. Tetaplah dan lihatlah. Kita mau sama-sama rasakan betapa baiknya Tuhan itu di dalam hidup kita. Amin. Ayo kita sama-sama bertepuk tangan.
Terima kasih teman-teman semuanya, boleh kembali duduk. Kita mau persiapkan pesanan pertama kita. Ini perdana kita mau coba pakai pesanan cashless. Jadi teman-teman yang mungkin punya aplikasi BCA dan ya nggak mau mengeluarkan uang bisa menggunakan pesanan cashless ini. Tapi untuk persembahan masih akan tetap dijalankan dengan menggunakan kantong seperti biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan setiap harinya. Bahkan setiap harinya di saat kami berdoa, kami bisa mendapatkan hadiah terbaik, hadiah terindah. Dari pagi sampai malam hari saat kami kembali tertidur lagi. Kiranya Bapa, persembahan yang akan kami berikan pada pagi hari ini bisa menjadi persembahan yang baik, bisa juga membantu banyak orang di luar membutuhkan, dan juga bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di daerah-daerah, di kota-kota nantinya Bapak. Kiranya Bapak memberkati teman-teman yang sudah memberi, maupun juga teman-teman yang belum bisa memberi. Kiranya Bapak berkat-berkat-Mu tetap melimpah dan tidak kurang Bapak di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan telinga kami, persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami supaya kami bisa fokus untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pembangunan Pak Peter. Terima kasih. Inilah doa kami supaya syukur kami dapat hadiah. Amin. Ajarlah
Tetapi kasih setiamu tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang berkata kepada kami bahwa di telapak tanganmu Engkau telah melukiskan kami, melukiskan wajah kami, sehingga setiap kali Engkau melakukan mujizat dengan tanganmu Engkau mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu buat kami. Dan kami bersyukur. Oleh sebab itu kami hadir di tempat ini dalam pertemuan ibadah ini untuk merespon firman Tuhan, bahwa kami tidak menjadi pertemuan ibadah, tapi datang dan mempermuliakan Tuhan di dalamnya. Kalau sebentar kami mau diam, kami mendengarkan firman Tuhan, berbicara buat masing-masing kami, nyatakan isi hati kepada kami, supaya kami mengerti kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir dan kami semua ada dalam ruangan ini, supaya kami mengerti firman Tuhan, beri kami pengetahuan, pengertian dan hikmat, agar kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga jadi pelaku-pelaku firman. Dan untuk hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Setiap kata, setiap kalimat yang sudah dipilihnya, kiranya Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, supaya apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini tepat seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama boleh berkata amin. Puji Tuhan. Itu poinnya ya.
Cek. Cek, cek, cek. Tidak ada suaranya. Cek, 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 tes, tes. Nah, cek, cek. Nah, saya pakai mic biasa aja. Bapak Ibu yang online, tempat ini mohon maaf tadi nyala. Ya, cuma nih kayaknya mati. Sebentar. Halo semuanya, sorry udah lama saya nggak pakai mic tangan. Itulah. Yuk kita buka Ibrani 10 ayat 28, 29, kemudian loncat ke 31. Ibrani 10 ayat 28, 29, kemudian loncat ke 31. Demikian firman Tuhan. Jika ada yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Ya. Pagi ini saya mau bicara tentang hidup Kristus di dalam kita. Dalam perjanjian lama, kita mengetahui bahwa setiap kali ada dosa, setiap kali bangsa Israel bikin dosa, itu harus ada korban tebusan. Ya. Itu berupa domba jantan berumur setahun yang tidak ada cacatnya, yang nggak ada celahnya, gitu ya. Itulah yang dipersembahkan untuk Tuhan sebagai korban penebus dosa. Jadi imam menumpangkan tangan seolah mengambil dosa dari si pendosa, terus ditumpang tangan kepada domba jantan ini. Dan menurut tradisi di tabernakel, yaitu kemah pertemuan itu, waktu kemah itu perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu berpindah-pindah, tradisinya adalah domba yang sudah dilepas itu dilepas keluar perkemahan. Kemudian imam itu menaruh secari kain kirmizi. Kalau Anda pernah tahu kain kirmizi, itu kain yang tidak bisa berubah warna dan warnanya pasti merah. Ya, pernah dengar one text? Kain kirmizi itu nggak bisa di one text. Kain kirmizi itu bahannya mirip sekali dengan kain wool. Wool itu tidak bisa di one text. Ada yang pernah nyoba? Sayang, mahal ya. Tapi saya pernah nyoba. Tapi sekalipun kain wool itu masih terpengaruh sedikit, tidak banyak, sedikit. Kalau putih itu baru agak kelihatan. Kalau yang warna lain enggak gitu kelihatan. Hijau terang aja itu enggak kelihatan. Gitu. Di teks warna lain gitu ya. Udah direbus berjam-jam tetap enggak kelihatan. Gitu. Hanya warna hijaunya yang justru pudar karena direbus kena panas. Tapi catnya enggak berubah. Nah, kalau kain kirmizi ini benar-benar merah. Itu enggak bisa dirubah dengan apapun. Nah, kain kirmizi ini digantungkan di pintu masuk ke bait Allah itu, pintu masuk tabernakel. Nanti kalau dombanya di luar sana mati, itu secara ajaib kainnya putih, berubah. Tradisi ini masih dilakukan sampai zaman bait Allahnya Salomo. Gitu. Ya. Tanda bahwa Alkitab tidak tulis, tapi tradisi mengatakan demikian. Ya, secara ajaib itu jadi putih. Nah, dalam perjanjian baru, di perjanjian lama ini, setiap ada dosa ada domba yang dikorbankan.
Berapa banyak domba dibunuh untuk bisa menebus dosa. Dan sebetulnya itu tidak cukup. Waktu Daud mengusung tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke kota Daud, tiap 6 langkah Daud ngorbanin domba. Dan jaraknya berapa kilo itu? Berapa banyak domba itu? Sepeternakan mati. Dan itu hanya untuk mengiring Tuhan. Seperti itu. Nah, dalam perjanjian baru, darah domba Allah itu tebus sekali selamanya. Makanya ayat tadi berkata, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang mengenal darah perjanjian. Karena kalau di hukum Musa saja, hukum Taurat saja, ada orang bikin dosa, ia tanpa belas kasihan dimatiin. Nggak ada toleransi. Gitu. Apalagi orang yang di perjanjian baru. Karena sekarang ini banyak gereja, banyak orang, kalau gereja saya nggak berani bilang ya, banyak orang Kristen miskonsepsi soal kasih karunia itu. Dipikirnya kasih karunia adalah eksepsi terhadap dosa. 10.000 tahun ada itu paling salah 100 triliun biasa. Kemudian ada mana yang bukan sama dia 100 talenta duit. Mana yang dapat kasih karunia lebih besar? Orang yang mengampuni 10.000 talenta, atau orang yang misalnya orang ini mengampuni orang yang 100 talenta, mana pengampunan yang lebih besar? Yang 10.000 talenta, karena dosanya sedikit banyak aja diampuni gitu, ya kan? Nah, orang yang sudah menerima kasih karunia Kristus yang sedemikian besar, kemudian mempraktekkan hukum Taurat kepada temannya, untuk hukumannya parah itu. Ya, harusnya matamu dicungkil, tapi kamu diampuni. Kemudian kamu lihat temanmu yang pernah nyolok matamu, kamu colok dia, mata ganti mata kamu bilang. Nah, ini hukumannya lebih berat. Ya. Dulu di perjanjian lama kalau kita mukul, balas pukul. Silakan ya, selamat datang. Tapi kalau di perjanjian baru, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Sebenarnya standar hukumnya lebih berat, tetapi kasih karunia-nya lebih besar. Gitu. Itu sebabnya ada ayat di firman Tuhan yang mengatakan bahwa sekalipun dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Nah, ketika kita menerima Kristus, kita sama saja menerima hidupnya untuk hidup dalam kita. Ketika kita menerima Kristus, kita menerima hidup Kristus untuk hidup di dalam kita. Kenapa bisa begitu? Ingat waktu Kain bunuh Habel? Setelah Kain bunuh Habel, apa yang Tuhan katakan kepada Kain? Kain, di mana Kain? Pertanyaan yang sama, waktu Adam sama Hawa buat dosa. Adam, Hawa, di mana kakak? Dan Kain menjawab, sama seperti orang tuanya. Aku bukan penjaga adikku. Orang tuanya bilang, aku bersembunyi, kami bersembunyi karena kami telanjang. Tabiat dosa adalah bikin orang malu, makanya selalu disembunyikan. Nah, Kain bersembunyi, tapi apakah dia bisa? Nggak bisa. Kenapa? Tuhan bilang sama Kain, darah Habel adikmu itu berteriak kepadaku, karena di dalam darah ada kehidupan. Ya. Zaman Perang Dunia II, mungkin Anda nggak pernah melihat itu, tapi cari lagi, cari lagi YouTube pasti ada. Ya, saya orang yang ngulik dengan hal-hal seperti itu. Nah, di dalam Perang Dunia II, Hitler itu senang dengan hal-hal yang berbau mistis. Sebetulnya dia senang bereksperimen. Nah, salah satu kerjasama
Uni Soviet dengan Hitler waktu itu dengan beberapa ilmuwan, mereka mencoba menyedot darah binatang sampai habis, dan binatang itu akhirnya mati. Dibiarkan sampai beberapa hari, mati. Nah, darahnya itu gimana caranya di-preserve? Akhirnya darahnya itu dimasukkan ke hewan, dan hewan itu menunjukkan tanda-tanda dia hidup. Ya, bereaksi, disentuh bereaksi, dia batal. Meskipun tidak mati hidup seperti sedia kala, enggak, tapi hidup. Gitu. Nah, kalau Tuhan bilang di dalam darah ada perjanjian, di perjanjian baru berkata bahwa darah Yesus berteriak lebih kencang daripada darah Abel. Nah, ketika kita menerima darahnya, kayak perjamuan kudus, ya, ketika kita menerima darahnya, kita hidup karena darahnya. Oke? Zaman sekarang, teknologi zaman sekarang, kalau dulu golongan darah O bisa diterima golongan darah lain, kan? Tapi sekarang kan membuktikan bahwa ada kasus-kasus di mana ini jadi komplikasi gitu. Akhirnya darah O ya O, A ya A, AB dan AB harus begitu sekarang, ya kan? Nah, bisa nggak berarti satu golongan darah bergabung dengan golongan darah lain dalam satu tubuh? Nggak bisa. Oke? Dan teknologi ini baru belakangan ini nggak bisa sebetulnya. Kalau kita tarik ke belakang tadi saya bilang, setiap ada dosa harus ada tebusan. Kenapa darah domba? Kenapa harus berkali-kali? Karena nggak akan pernah cocok. Itu dipaksa karena nggak ada lagi. Tapi DNA yang cocok dengan hukum yang diterapkan Allah harus ditebus, harus dibayar dengan darah Allah sendiri. Paham ya? Baru bisa cocok. Oke? Lalu darah Yesus kita terima masuk dalam tubuh jasmani kita. Kita kan punya golongan darah nih. Pertanyaannya cocok enggak? Kalau nggak cocok berarti golongan darah kita harus dibuang dulu, masuk ke darah Yesus sendiri. Ini jangan misinterpretasi ya, sampai rumah lu sedot darah dulu, itu percaya kudus. Ya, artinya apa? Kita ketika menerima Kristus, manusia lama ini, kehidupan lama kita tinggalin, lepasin, buang. Di situ baru Kristus merajai hidup kita. Kalau enggak, ini akan komplikasi. At one point nanti pasti akan komplikasi. Karena Alkitab berkata dalam perjanjian lama, mereka membukakan rohnya dan rohnya melawan mereka. Jangan sampai darah ini justru melawan kita. Alkitab berkata dengan cara yang salah, tidak sedikit kalau kita menerima perjamuan kudus, banyak yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Bisa mati. Karena apa? Komplikatif tadi. Ya. Waktu saya pelajaran ini, iya. Kenapa mana gue selama ini? Kenapa nggak berpikir sampai ke sini? Nah, orang yang sudah terima darah Kristus, di dalam dirinya ada kehidupan Kristus. Dan jika darah Kristus itu memeteraikan kita, meterai gunanya buat apa? Mensahkan, membuat sebuah legalitas akan sebuah perjanjian antara minimal dua pihak. Oke? Kalau kita terima darah Kristus, kita dimeteraikan. Atau satu orang yang bikin pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, alamat, nomor telepon, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, menyatakan bahwa mobil dengan plat nomor sekian-sekian tipe A, tipe ini, jenis ini adalah milik saya pribadi. Meterai. Bener gak?
Nah, Yesus memberikan surat meterai lewat darahnya bahwa Anda adalah miliknya. Dan tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukumnya yang bisa mengatakan bahwa Anda adalah milik orang lain, kecuali Anda sendiri yang membatalkan. Kalau mau dibilang, iblis bisa nggak langsung nyuri dari kita? Bisa nggak? Nggak bisa. Dari pertama, iblis sebetulnya tidak bisa nyuri. Tetapi gimana cara dia nyuri? Bohongi kita dulu. Ketika kita tertipu, kita serahkan. Adam, Hawa itu ditipu, sehingga dia menyerahkan otoritas mutlak atas bumi waktu itu kepada iblis. Nah, karena iblis tidak bisa curi. Apa yang berkat Tuhan? Kan kita sering bilang iblis curi berkat Tuhan. Sebenarnya kalau curi secara langsung itu tidak bisa. Karena setiap berkat yang Tuhan kasih itu ada proteksi tersendiri. Kecuali kita yang kasih. Karena kita dihasut. Ya. Orang yang sungguh-sungguh tahu bahwa Yesus hidup dalam dirinya dan menghidupi kehidupan Kristus itu, maka hidupnya itu harusnya itu akan taat tunduk totalitas. Kan darahnya udah diganti, keinginannya ikut keganti, cara hidupnya keganti. Saya nggak tahu, pernah ada sebuah penelitian, saya nggak tahu hasilnya, saya belum cek lagi. Anda kalau transfusi darah, ada reseptor dan menerima darah orang lain. Ada yang pernah terima transfusi? Belum pernah ya? Coba tanyakan orang yang pernah transfusi, dari orang yang kenal ya, jangan nggak dikenal. Kalau yang dikenal ya kalau susah ngeceknya. Tapi kalau orang yang kenal, lihat karakter si pemberi darah itu nempel nggak? Karena itu bicaranya DNA. Itu ada penelitian itu. Sekalipun belum pernah terbukti. Kalau saya percayanya iya. Karakter orang itu mesti less or much itu pasti nempel. Makanya kita nggak sembarangan terima donor darah. Saya harusnya sudah didonor. Karena waktu itu trombosit saya 3/4 mau mati. Cuma saya tolak. Saya cuma terima perjamuan dulu sampai dokter bilang, nanti kamu mati nak, biarin. Oh bandel amat, emang. Kalau gue gak bantu gak jadi pendeta. Itu. Sampai hari ini belum pernah terima transfusi. Nah, sekarang banyak nih gereja-gereja donor darah ya. Mengadakan donor darah. Ya puji Tuhan supaya penerimanya. Tapi sekarang aneh. Darah kita nih yang dari gereja itu ditulis darah Kristen. Beneran? Coba Anda ke PMI. Kau lihat. Ditulis itu. Setahu saya loh. Setahu saya itu ditulis. Keselamatan dari Tuhan itu gratis. Kita terima Yesus gratis. Tetapi bukan berarti jadi murah. Keselamatan itu gratis, tapi harus dikerjakan sebagai bukti kita merespon kasih karunia Allah itu. Nah, gimana kita bisa menerima hidup Kristus dalam diri kita? Yang pertama, Yohanes 6 ayat 35. Saya sedang belajar khotbah cepat.
Kayaknya kasih karunia di hotel ini sudah semakin menipis. Ayat 35, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yang pertama, gimana kita bisa menerima hidup Kristus dalam diri kita, yang saya katakan tadi, menerima perjamuan, karena dia adalah roti dan air. You perhatikan nggak, waktu Tuhan Yesus disalib, dia dicambuk, ya sampai ke penyalipan, 3 jam gantung di kayu salib. Dan setelah dia mati, dia Bapak dan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, sudah selesai. Setelah mati, darahnya itu belum habis. Prajurit Romawi ambil tombak dan tusuk lambungnya. Ada apa yang keluar? Darah. Kenapa air? Secara medis, 70% tubuh kita terdiri dari cairan. Oke. Yesus sudah memberikan tubuhnya, darahnya sampai habis. Artinya dia memberikan hidup, air, lambang, dan itu sampai habis. Jadi hanya sisa secara totalitas dia kasih, supaya kita tidak lapar lagi dan tidak haus lagi. Orang yang menerima tubuh dan darah Kristus sudah dipersatukan dengan Kristus, baik roh maupun jasmani. Nah, dengan bersatunya tubuh dan darah Kristus, kita menerima perjamuan kudus kan berarti kita merespon ya. Oke? Lakukan ini setiap kali kamu melakukannya, memperingati anak kita merespon, kita terima. Oke? Nah, ketika kita menerima tubuh dan darahnya, kita bersatu dengan Dia. Dan ada ayat firman Tuhan yang berkata begini, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Kita merespon firman dengan mengadakan menerima perjamuan kudus. Oke? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja, aku akan memberikannya kepadamu. Kalau kita terima tubuh dan darahnya, artinya hidupnya ada di dalam kita. Kemudian kita terima tubuh dan darahnya itu, artinya kita juga merespon terhadap apa yang diperintahkannya. Seharusnya hidup kita secara menyeluruh, segenap keberadaan hidup kita itu tunduk di bawah kehendak. Dan ketika kita tunduk di bawah kehendaknya, artinya secara roh, secara jasmani, hidup Kristus ada dalam diri kita, sehingga apapun yang keluar dari mulut kita dalam permintaan dan doa kita, Tuhan dengar. Jadi sebesar apapun perkara yang sedang kita doakan hari ini, Tuhan, termasuk rumah menteng, ya, nggak ada yang mustahil. Termasuk anak sekolah. Amin. Ya. Tetapi jangan sampai ketika kita sudah bersatu dengan darahnya, kita injak-injak darah perjanjian itu. Gimana cara kita injak-injak? Cara hidup. Memang keselamatan gratis, tapi kan harus dikerjakan. Kalau cara hidup kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang diinginkan oleh darah itu ketika dia berteriak kepada Bapa, ya kita injak-injak darah. Saya beberapa hari yang lalu mengkonseling seseorang. Saya tidak bisa mengungkapkan kasusnya.
Tetapi saya tidak bisa ungkapkan, susah, ceritanya susah. Tapi ini adalah sebuah bahan kesaksian yang baik. Anggota keluarganya itu berbuat dosa yang sangat fatal. Dan dipikir setelah kesini menunjukkan ada tanda-tanda pertobatan gitu. Tapi ternyata dia buat dosa yang sama lagi kedua kalinya. Itu saya geleng. Saya terucap dari mulut saya, itu namanya menginjak-injak darah perjanjian. Tetapi orang yang anggota keluarganya ini memperlakukan dirinya sedemikian, gitu ya, itu bisa dengan penuh ketenangan. Awalnya marah, awalnya benci, tapi kemudian dia memilih buat berdoa, mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Dan dia dengan, saya nggak ngerti lah. Saya sempat bikin status di Facebook. Hari ini saya baru melihat dan ngerti banget apa yang namanya damai sejahtera yang tak terkalahkan. Normalnya orang, mau pendeta kayak mau siapa kayak, normal sesabar apapun, normalnya orang diperlakukan begitu tuh mesti ngamuk. Normalnya, mau pendeta siapa kayak mesti ngamuk. Sedekat-dekatnya orang sama Tuhan kayak mesti ngamuk, akan fatal sekali. Tapi ketika dia mengadukan perkara yang sama Tuhan, dia bisa tenang, bisa berdoa, dan hal-hal ini coba gila. Benar, rasanya damai karena saya tahu Tuhan ada sama saya. Dia mengesampingkan semua luka hati, sakit hati, dan menerima kasih karunia. Itu bisa setenang aja. Makanya ayat di Ibrani tadi mengatakan, kalau hukum Musa aja bisa mengadili seseorang, orang bisa diadili, dibunuh tanpa belas kasihan, apalagi orang-orang yang sudah menerima darah perjanjian itu dan diinjak-injak. Ya. Itulah sebabnya ada ayat, ini korelasi, ada ayat yang berkata, kuduslah kamu sebab Bapamu di surga kudus. Sempurnalah kamu sebab Bapa di surga itu sempurna. Kalau bumi, langit bumi ini akan hancur dengan cara yang demikian, betapa salehnya kamu harus hidup. Saya berpikir begini, dosa itu kan nggak semata-mata nyuri, bunuh, nyolong, apa ya gitu-gitulah ya. Kan nggak semata-mata gitu. Banyak hal dosa-dosa yang tidak tersembunyi, yang tersembunyi. Yang misalnya kita diem, kemudian apa ya? Orang memperlakukan kita tidak adil, kemudian dalam hati kita itu ngata-ngatain dia. Dosa. Tuhan mengizinkan kita untuk marah, betul, tapi tetap diam. Diam itu bukan berarti apa? Tidak hanya di mulutmu. Marah rendeng tuh rendeng, tapi dengan cara yang benar. Marah tuh di dalam hati. Kalau kamu bukan orang Kristen, akan begini kau. Itu akan lebih baik ketimbang begini. Beda ya. Tapi kalau ada pertimbangan kamu orang Kristen, kalau Tuhan gak sayang sama kamu, naik bisa renyes. Gitu. Jadi adalah cara kita marah yang benar. Menerima tubuh dan darah Yesus, akhirnya kita mati terhadap tubuh dan darah kita di dalam manusia fana. Kalau kita nggak mati kepada kedagingan,
Kalau kedagingan kita ini dari salib, kalau keinginan kita ini dari salib, kehendak Kristus gak akan pernah benar-benar hidup dalam diri. Siapa yang punya? Ya siapa yang gak punya keinginan? Ada gak? Semua kita punya kan? Pengen ini, pengen itu. Benar kan? Coba kurangi keinginan. Saya dalam usaha mengurangi keinginan saya. Dan tahu gak? Sakit aja. Terlihatlah sakit. Saya ingin, ya sederhana aja. Keren ya. Aku bodoh, aku pingin itu. Kemudian Roh Kudus berkata, buat apa nak? Ya biar keren gak punya. Buat apa nak? Ya pingin aja. Buat apa nak? Ditanya hal yang sama berulang-ulang, akhirnya minder gak? Buat apa nak? Gak jadi dia Tuhan. Terus duit yang ada di kamu buat apa nak? Buat apa nak? Mikir. Aku gak ngerti buat apa. Aku tahu. Ya buat apa? Besoknya dijawab. Besoknya dijawab. Dan akhirnya dana itu lari ke situ. Dan ada kepuasan batin yang tidak terkatakan. Bahwa saya punya sedikit uang yang harusnya saya belikan keinginan saya, tapi kemudian saya berikan yang bisa memberi atap orang banyak. Gak besar lah, sedikit. Cuma keinginan saya digantung di sana. Itu ada batin gitu. Aku udah melakukan kehendak Tuhan. Dan itu sakit. Karena habis itu kita gak punya duit ya. Sakit. Tapi kita harus membiasakan seperti itu supaya kehendak Allah itu hidup dalam diri kita dan menguasai kita. Kalau gak gitu gak belajar. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita membebaskan diri supaya hidup ini melakukan apa yang dikehendaki. Menerima kehidupan Allah itu untuk bekerja dalam diri kita. Yang kedua, Galatia 2 ayat 20. Tadi saya khotbah mulai jam berapa ya? 11 kurang. 11 kurang. 11 kurang. Ya, Kurang berapa? enggak tahu. Atau kurang 5. Galatia 2 ayat 20. Dikatakan apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang kedua, bagaimana kita dapat menerima hidup Kristus dalam diri kita, yaitu menundukkan kehendak bebas di bawah kehendak. Ya. Kalau Pak Ariel beli keyboard ini punya siapa saja? Saya ambil boleh nggak? Saya punya harta. Berarti kalau saya ingin memiliki keyboard itu, saya harus bayar sejumlah uang Pak Ariel dengan harga yang engkau kehendaki. Itu pun kalau dirimu mau. Ya kan? Dia bisa misalnya beli keyboard 15 juta gitu kan. Terus kemudian saya mau punya ini tuh. Dia jual harga 1 miliar. Bisa. Atau dia tidak jual. Bisa. Sama, kita ini sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang sudah lunas dibayar dengan darahnya. Berarti kita ini bukan punya kita lagi. Kehendak bebas kita sudah dibeli sebetulnya. Kita ini kepunyaan Allah.
Berarti kalau kepunyaan Allah, dia bisa pakai kita semaunya, bener nggak? Pak Ariel beli keyboard ini mau dipakai untuk main nyanyi bagus atau dibantingin atau mau dicemplungin di air, itu terserah dia. Wong punya dia. Orang bilang sayang lah, bodoh amat, punya dia. Harganya udah dibayar, betul kan? Bener nih? Sekarang mobilmu titipan Tuhan kan? Ya kan? Anakmu titipan Tuhan, suamimu, istrimu titipan Tuhan semua kan? Mau ngakuin dah itu? Iya. Berarti bukan punyamu toh? Yang diambil rela nggak? Susah. Nggak boleh. Itu perkara. Kenapa? Karena kita merasa memiliki. Kita merasa beli. Ya kan? Tadi kan Bapak bilang kalau sudah dibeli berarti milik kita. Iya, dan uang siapa? Uang titipan Tuhan bukan? Betul. Nah kalau beli barang gak pakai duit Tuhan gitu kan? Ya kan? Dipercayakan kepada saya. Oke ya sudah. Berarti itu dalam genggamanmu. Tapi kalau Tuhan minta, kasih dah. Jadi Benny sama Rumel besok jual mobil ya, kasih mobil. Baru beli mobil. Kenapa kita menangis ketika orang tua atau siapa kita meninggal? Karena kita merasa memiliki, padahal bukan milik kita. Kita nggak rela. Saya agak lucu sih dengan orang yang berkata, misalnya papanya meninggal, papa terlalu singkat, papa hidup di sini sama kita. Ya nanti kok terlalu singkat. Dia hidup sama lo 40 tahun. Lama itu. 40 tahun Israel muter-muter di banyak mobil. Lu bilang terlalu singkat. Kenapa terlalu singkat? Karena engkau memandang orang tuamu secara valuable, berharga, itu singkat. Makanya kerasa singkat. Tapi kalau engkau memandang dia valuable dari engkau kecil, itu akan ketika di depan Tuhan, engkau akan lebih rela. Karena engkau merasa apa yang kau lakukan buat orang tuamu belum cukup. Kau belum bisa memberikan apa-apa. Terlalu cepat papa pergi. Makanya hai anak-anak, taatlah kepada orang tua, kan ada firman. Itu. Kita ini milik Allah. Dan kesulitan manusia dari zaman penciptaan dulu, dari zaman Adam, kesulitan manusia itu adalah penundukan diri ketika berhadapan dengan namanya godaan. Kalau di gereja, jangan pendeta. Jemaat itu suci semua. Pendeta apa lagi? Pendeta nggak boleh berbohong, kecuali ketahuan. Itu kata teman saya paling. Ya. Ketahuannya hidup pendeta di mana? Di mimbar. Makanya pendeta semua dilihatnya suci. Dilihatnya mereka ini orang berkomitmen. Gua mau kasih tahu. Berapa banyak Anda menemui pendeta yang bawa pembantunya ke gereja? Jarang. Kenapa? Takut pembantunya ditanya. Bapak di rumah gimana? Iya kan? Kalau gua dulu, pembantu gua terus. Saya bilang sama pembantu saya, kalau lu ditanya tentang saya atau ibu, bagaimana kami di rumah, mau gimana pun pertanyaannya, lu jawab sejujur-jujur. Jangan gitu, gua gak akan marah sama lu.
Justru kalau lu ngomong, bapak baik kok di rumah, padahal lu pernah gua maki-maki, lu nggak jujur, gaji lu gua potong. Dan pada akhirnya ada yang pernah menguji itu. Di cabang pertama kan, ada yang pernah bertanya ternyata, bapak kalau di rumah kalau marah gimana? Ya begitu Bu, persis. Karena pada itu waktu rapat saya marah. Persis. Lalu bapak di rumah baiknya gimana? Baiknya sampai ibu cemburu. Saking baiknya. Ya seperti itu saya di luar, seperti itu saya di dalam. Kalau saya di dalam di dalam itu bisa bilang, kamu kan udah berkali-kali kok kayak orang gak punya otak. Di luar pun saya bisa ngikutin orang. Itu dulu. Tapi kan setidaknya gue jujur. Gue gak bohong. Ngapain hidup punya dua pribadi kayak orang munafik? Gak mau. Saya padanya aja. Dan tidak mau tutupi. Kalau pendeta, hei saudara-saudara, hargai istrimu. Hei ibu-ibu, hargai suamimu. Ngomong enak loh. Kalau bini lo lagi kecabrak di rumah, lo diem aja, Pak Pendeta. Jujur aja, gua enggak. Itu dulu. Sekarang lo gimana? Boleh ditanya. Dulu tiap kali istri dulu ya tipenya saya gini. Lu jual, gua tawar. Ditawar lo gak mau, gua borong sekali. Itu dulu. Kalau sekarang lu jual, gak laku. Itu proses belajar. Kalau sekiranya emosi saya sudah tidak tertahan di rumah, saya pergi. Benar-benar pergi, tak keluar kota, tak apa, sendirian pergi. Tapi saya gak macam-macam di luar. Saya pergi untuk berdoa. Setelah saya pergi, di rumah, pulang. Aku yang salah, pulang. Begitu pulang gak bahas apa lagi. Pulang. Dia bikinkan makanan sibuk sendiri. Gue kan dalam hati ketawa-tawa. Sama kalau saya yang salah juga. Dia gak pulang-pulang itu, gak pulang maksudnya gak nginep. Pulang dari kantor di jam 11 malam. Untuk menunjukkan bahwa dia kesal sama saya. Begitu pulang, besokannya bangun pagi, mandi dengan kuat lutut. Selesai mandi, saya lihat dia si Makran. Saya nih orang, istri saya ya, ini jujur di hadapan publik ya, istri saya marah sampai begitu. Saya hanya bisa ngeliatin begini. Saya bisa bikin dia tertawa. Bisa. Yang bapak-bapak yang belum bisa belajar. Lagi makan, udah begitu, itu akan lagi gini. Dia bisa ketawa loh. Itu beneran, boleh ditanya. Gitu. Nah untuk kita bisa begitu, itu kan hanya masalah ego aja. Mau nggak begitu? Pak, ibu itu di rumah kalau marah, lu ledekin aja, bikin sesuatu yang jenaka. Marah kayak apapun, nggak jadi. Masalahnya dirimu mau nggak merendah-rendah itu. Dan tidak ada salahnya minta maaf juga. Sekalipun kau tahu kau tidak bersalah, tapi engkau minta maaf duluan bukan karena kau salah, tapi karena engkau mencintai yang kepadanya engkau minta maaf. Itu penting. Makanya sampai hari ini istri saya kalau lagi berdua sama saya, gua bingung gua bisa jatuh cinta sama lo. Dalam hati gua kok. Kita nggak bisa berlaku. Kita nggak bisa menganggap bahwa Kristus itu tidak ada dalam. Kita nggak bisa nganggap cuek aja gitu. Kita melakukan dosa, kita melakukan kecurangan, seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Ingat loh, Anda itu sudah terima tubuh dan darah Kristus, artinya di dalam dirimu Yesus itu ada, hidup melihat apapun yang kau lakukan. Jadi kalau engkau jatuh dalam dosa, engkau ngajak Kristus itu dalam dosa loh.
Bukan berarti itu Kristus jadi dosa, enggak. Tapi kau ngajak Kristus untuk ikut dan berdosa, ikut apa namanya, menyaksikan dosamu. Siapa yang pernah berani berantem di depan mertua? Ada nggak? Maki-maki pasangannya depan mertua. Kalau berani lu hebat. Apalagi baru nikah. Apalagi masih pacaran. Maki-maki pacarnya depan calon mertua. Oh, itu sakti mandraguna. Gak berani kan? Coba sekarang bayangkan posisi kalau Yesus itu ada di sebelah dan kamu mau bikin dosa, pasti nggak jadi. Ada Yesus gak enak kok. Janganlah. Pernah nonton CCTV kamera yang orang nyolong handphonenya, ini orang lagi telepon gitu, terus ada handphonenya satu lagi dicolong. Begitu dia lihat balik ada CCTV. Habib bilang gimana saat handphonenya ditaruh di bawah, pakai handphonenya jatuh gitu. Udah gitu udah bisa terus gini. Harusnya kita bisa gitu. Itu pun itu ada dosa loh. Berarti apa? Berarti lu bikin dosa kalau ketahuan nggak jadi. Tapi pertanyaannya kalau nggak ketahuan kan lu damai itu. Itu. Kelakuan kita paling benar bukan di sini. Yang paling nyatanya jati diri kita adalah di tempat di mana nggak ada orang lihat. Itulah dirimu. Ibu, saya mau tanya. Kalau engkau lagi di tempat umum, di mall gitu, mau nggak engkau bawa mic terus nyanyi gitu? Jalan sambil jalan di mall. Cintakan membawamu, gitu. Mau nggak? Nggak mau kan? Apalagi di angkot. Iya nggak? Tuh anak kecil aja ketawa. Ya. Tapi pertanyaannya, gagang pel di kamar mandi lu nyanyi. Kok bisa? Karena nggak ada. Itulah dirimu sebenarnya. Padahal kan nyanyinya sama itu. Jadi diri aslimu itu ketika nggak ada yang lihat. Tapi kau lupa bahwa every now and then Tuhan melihat. Karena Tuhan nggak pernah menciptakan robot yang dia bisa kendalikan semaunya. Tuhan memang sudah membeli kita, tapi Dia membebaskan kita untuk tunduk atau tidak tunduk kepadanya berdasarkan kehendak bebas kita. Kita harus tunduk kepadanya berdasarkan keinginan, kerinduan, kemauan kita, bukan karena kita sesuatu yang sudah dipilih sehingga harus tunduk sama Dia. Normalnya orang, ketika engkau lagi nggak punya pekerjaan, ketika engkau lagi nggak bisa makan, kemudian ada bos satu perusahaan bilang kamu kerja sama saya, gajimu sekian, posisimu. Dia memandang dirimu mampu menjabat general manager di sana dengan gaji sekian besar. Apa kira-kira engkau lakukan? Saya yakin kau akan sangat bersyukur dan melakukan menjaga pekerjaanmu sebaik mungkin dan berusaha gimana caranya hasil kerjamu ini membuahkan hasil dan menyenangkan pemilik perusahaan. Benar nggak? Yesus sudah melakukan jauh melampaui hidup itu bagi Anda dan saya. Maka itu jadi orang Kristen itu berbuah. Orang Kristen berbuah gimana? Pertanyaan dulu Bang. Benar nggak? Zaman sekarang kan zaman sekarang kan orang Kristen bajing lucat. Tahu Kristen bajing lucat? Di sini nggak puas wajah gereja lain.
Sini nggak puas, loncat gereja lain. Sini nggak puas, itir. Terus pertanyaannya kapan tertanamnya? Ketika kau menemukan gereja yang sudah memberkati kau, di mana dirimu bisa, oh iya begini, mengetahui kebenaran nggak cuma yang manis-manis, di mana kesalahanmu dinyatakan, ditegur, di apa, ya toh? Tapi engkau juga diberkati di sana. Diamlah di gereja itu. Engkau sedang didandani Tuhan. Tahu nggak didandani? Ibu-ibu pernah didandani kan? Pernah nggak pakai blush on gitu? Ya kan? Nah kuasnya itu pernah nyolok mata nggak? Pernah kecolok ya? Pernah sempat kecolok mata ya? Abis itu yang dandani itu tangannya buat tepak, pas itu kurang ajar lo, gua nggak mau dandani sama lo gitu nggak? Atau diem aja dan menahan sakitnya? Diem kan? Sampai selesai didandani. Karena itu bagian dari proses. Oke? Setelah engkau tertanam, baru engkau bisa bertumbuh. Bertumbuh pun lewat hujan badai, bukan enggak. Iya kan? Setelah engkau bertumbuh, engkau dewasa dulu. Setelah engkau dewasa, baru engkau berbuah. Hidup Kristen juga begitu. Engkau baru berbuah ketika engkau betul-betul tertanam di sebuah gereja. Engkau menyerap firman dan menerima pengajaran yang benar, baru engkau berbuah tepat pada musimnya. Dan Tuhan menuntut supaya nanti ketika Tuhan datang, Tuhan pengen lihat buahnya. Tuhan pengen nikmati buahnya. Tuhan gak pengen biar kata pohon daunmu rindang seperti apapun, kalau gak ada buahnya itu percuma. Karena dari tertanam, bertumbuh, sampai berbuah, itu bagianmu untuk kau kerjakan. Bagian Tuhan adalah apa? Membuat kau bertumbuh, memberimu nutrisi alami. Sampai pada akhirnya buahmu bisa dinikmati. Kasih karunia Allah yang memampukan kita bisa tumbuh. Yang terakhir yang ketiga, Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan, kalau engkau sudah taat, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Engkau orang yang sudah diselamatkan. Pertahankan itu supaya dirimu tidak keluar dari keselamatan itu. Apa maksud saya? Mengerjakan keselamatan itu berusaha semaksimal mungkin secara totalitas hidup betul di hadapan Tuhan. Hidup sesaleh-salehnya, sekudus-kudusnya, sesempurna-sempurnanya. Ini teman SMA saya. Boleh tanya sama dia, mulut saya secomberan apa waktu SMA. Benar. Tapi di satu sisi gua orang rohani ya gak? Tapi mulutnya comberan. Benar. Saya nggak pernah menyangka ada teman SMP, ada teman SMA sekarang di gereja ini. Nggak nyangka saya orang serusak ini. Meskipun ada yang lebih rusak lagi. Ya dulu mah gua nggak rusak-rusak amat. Itu cuma untuk kategori saya memandang diri saya ini rusak sekali. Gadung-gadung saya ngapain? Teman-teman saya itu ada yang nyimeng, ngegelek. Nyimeng di kelas ada guru, lu gila nggak? Sekolah Katolik, beneran. Guru ngajar di timur kabur. Itu saya udah lihat. Temennya yang agak-agak bences nih,
tarik, ditelanjangin, suruh lepas di lorong sekolah, bayangin. Serius. Saya pernah dibenci orang sekelas. Pernah. Kenapa? Karena saya rohani. Dengan teman-teman main saya, geng main saya pernah dibenci. Kenapa? Karena saya rohani. Tapi bersyukur saya bertahan. Kalau teman-teman saya yang dulu ngebully saya, gak ada yang jadi orang. Kalau saya berdiri di sini, kasih karunia Tuhan, rasanya gak mungkin. Secara hukum, ketika Kristus disalibkan, kita dibebaskan dari keterikatan dosa dan menerima keselamatan. Tetapi sekalipun kita sudah dikuduskan Allah, tetapi pengudusan diri itu bagian kita untuk dikerjakan dan diusaha. Paulus bilang, aku bukanlah petinju yang sembarangan memukul. Aku punya tujuan dan pukulan itu harus kena. Tahu gak kenapa? Gak sembarangan memukul. Karena kalau engkau memukul, kita ini laki-laki ya, pernah berantem. Kalau berantem kan dengan emosi, betul ya? Kalau mukul nggak kena, itu kita tahu tenaga itu terbuang sia-sia. Tapi kalau pukulan itu dengan tenaga sekuat tenaga kena, itu pas tenaga itu enggak. Aku bukan pelari yang berlari tanpa tujuan. Aku punya tujuan. Tujuannya apa? Garis finish, menerima mahkota, itu tujuan akhir. Tahu nggak godaan pelari apa? Kalau kau lihat orang lari maraton, untungnya lari maraton nggak pernah diadakan di Indonesia, yang kelas dunia ya. Kalau nggak itu nggak ada yang menang. Kenapa? Karena tukang jajan jejer semua sepakat. Jadi orang yang kau sendiri kira dulu, akhirnya nggak lari-lari. Kenapa orang lari maraton hanya bawa minum sebotol dan botolnya kecil supaya dia itu ringan? Satu. Terus dia minum seperlunya. Setiap kali Anda minum, dahagamu hilang, tapi staminamu menurun. Karena air yang masuk mencoba menstabilkan panas tubuh yang keluar. Kalau mesin tiba-tiba jadi panas, kau siram air, kemungkinan rusaknya tinggi. Terus ketika kau bawa jalan pun, dia tidak maksimal. Karena rata-rata Tuhan menciptakan tubuh kita seperti itu. Makin panas, makin lari. Makanya para pelari maraton bawanya dikit. Secukupnya aja. Yesus mengutus 70 murid cuma suruh bawa apa? Minyak sama tongkat doang, nggak suruh bawa apa? Pakai dalilnya. Kenapa? Tuhan akan mengasihi. Jangan membawa repot dirimu dulu dalam perjuangan iman ini. Melatih diri sedemikian rupa. Arahkan tujuan. Tujuannya apa? Yesus. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan yang sedemikian mahalnya karena keteledoran. Maka itu berjaga-jagalah senantiasa dalam segala hal, supaya hidup ini selalu jadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Itu tanggung jawab. Suatu saat Tuhan datang, kita nggak tahu kapan. Yang ditanya bukan apa yang kau punya, yang ditanya bukan berapa banyak kau sembuhkan orang, yang ditanya berapa banyak yang kau tolong. Bukan. Yang Tuhan tanya nanti kalau datang kita, adakah iman dan talenta yang kau percayakan berkembang. Dan itu tanggung jawab. Adakah imanmu bertahan? Dan adakah semua fasilitas yang Tuhan kasih kepadamu itu bekerja sehingga banyak jiwa diselamatkan? Kalau enggak, kelar. Makanya jadi orang Kristen harus Kristen. Lah iyalah,
Jadi Kristen ya harus Kristen. Tahu arti Kristen? Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti kalau Yesus berjalannya sedemikian, engkau lakukan. Kalau Kristus melakukan A, kau jangan bikin B. Yesus itu udah bikin patung. Pernah gambar patung waktu kecil? Gambar patung itu gambar yang putus-putus dari satu titik ke titik lain. Terus digambar pakai pensil, akhirnya terbentuk. Atau ada angka-angka gitu. Akhirnya kita sambungin angkanya dari 1 sampai berapa puluh, kemudian jadilah gambar gajah. Waktu titik-titik doang kita nggak tahu. Nah, kita harus ikuti pattern urutannya. Yesus pun semenjak kita bertobat, Yesus berkarya dalam diri kita memberikan pattern itu untuk kita ikuti. Kalau kita salah angka, hapus, mundur, ikuti angka selanjutnya. Terus ikuti itu sampai selesai. Baru big picture-nya kelihatan. Rencana Allah dalam hidupmu kelihatan. Di sanalah mahkota mulia itu akan jadi. Amin. Jadi kita tutup berkata. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus hamba berhenti. Tapi firman-Mu ya dan amin. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan kehendak. Oleh sebab itu ya Tuhan, letakkan firman ini dalam roh hati kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar, tapi sungguh-sungguh jadi pelaku-pelaku firman. Biarlah hidup kami berbuah, karena Yesus Kristus hidup di dalam kami, sehingga hidup ini mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami ini tidak hanya menikmati Tuhan, tapi hidup kami juga bisa dinikmati oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Terjadilah kehendak atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menerima firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Diberkati Tuhan sama-sama. Amin. Terima kasih kepada Pak Peter yang telah membawa firman Tuhan pada siang hari ini mengenai hidup Kristus di dalam kita. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan kedua. Mari kita persiapkan. Dan mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada siang hari ini tentang bagaimana darah Yesus mengalir di dalam hidup kami dan bagaimana caranya kita harus menghidupi itu, berbuah di dalamnya juga Bapa. Kiranya Bapa, firman Tuhan yang telah diberikan bisa kami bawa pulang, kami lakukan untuk keseharian kami. Dan ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang kedua ini yang kami siapkan Bapak. Persembahan anugerah yang kami dapat dari Engkau, kami juga harus belajar untuk memberikan, mulai dari sedikit dulu lama-lama juga dan menjadi besar sesuai dengan kehendak Bapak. Kiranya Bapak kamu berkati tangan-tangan yang sudah memberi, tangan-tangan yang belum bisa memberikan hari ini. Dan kiranya Tuhan akan tambahkan terus berkat-Mu di dalam hidup kami, supaya kami pun bisa menjadi berkat, menjadi seorang lebih lama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur dan kami siap memberi. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan satu lagu. Yesus pokok dan cara-caranya. Yesus pokok dan segala-galanya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan segala-galanya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan segala-galanya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berubah.
simple banget. Dulu pas mungkin Bapak Ibu sekolah minggu sering dengar, atau mungkin anak-anak, adik-adik juga sering dengar. Lagunya itu cuma beberapa bait aja, cuma itu mengingatkan kita kalau di saat kita berada di dalamnya, kita tuh pasti berbuah. Di situ udah di stake, pasti berbuah gitu. Jadi sama seperti yang Pak Peter sampaikan, hidup Kristus di dalam kita. Karena hidup Kristus itu sudah di dalam kita, makanya kita akan bisa memberikan buah yang enak, buah yang manis, buah yang bisa dinikmati sama orang. Terus sharingnya. Selanjutnya pengumuman bisa dilihat di depan juga, bulletin edisi 224 hidup Kristus di dalam kita. Untuk ibadah hayat minggu depan tanggal 26 September di Cikarang akan dibawakan oleh Ibu Gembala Pastor Meli, dan di sini di Mangga 2 akan dibawakan oleh Pastor Peter Guntur. Sedang di Sabang Puri Indah akan dibawakan online Pendeta Saul Purba, dan di masing-masing cabang akan diadakan perjamuan kudus. Untuk di Puri Indah perjamuan kudus sudah dibawakan oleh Gembala kami Pak Peter. Selanjutnya untuk cell group diadakan setiap hari Kamis melalui Zoom mulai pukul 8 sampai jam 10 malam, dan untuk minggu depan akan dibawakan oleh Pastor Peter Guntur. Untuk Alpha Class bagi teman-teman yang mau belajar bersama, mungkin ada yang mau jadi WL, singer, atau pemusik, bisa latihan bareng di Alpha Class setiap hari Jumat pukul 7 malam, dan yang mengajar adalah Kak Ito Dewi. Next. Untuk Youth Arrow diadakan 2 minggu sekali. Jadi untuk Sabtu tanggal 25 besok diliburkan, dan untuk minggu selanjutnya akan dibuka kembali. Lalu untuk doa malam di hari yang sama, hari Sabtu juga, pukul 8 malam, itu akan dipimpin oleh Ibu Risma melalui Zoom meeting. Pengumuman minggu depan hari Sabtu siang akan diadakan rapat pengajian dan staf gereja MCC gabungan di Cikarang. Informasi lebih lanjut akan diumumkan di grup pengajian. Lalu pengumuman selanjutnya, yang pertama pada para pembicara, pendeta khususnya, dan juga yang membawakan firman Tuhan di Komsel. Setiap pembicara yang bertugas dari badan minggu raya dan Komsel diharapkan untuk mendasari khotbahnya berdasarkan tema utama bulanan gereja GKMCC yang merupakan judul dari buletin minggu pertama setiap bulan. Untuk yang kedua, tim doa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menjadi bagian dalam doa puasa, dapat bergabung bersama tim doa puasa GKMCC yang akan diadakan satu kali setiap minggu. Kalau Bapak Ibu ingin bergabung, bisa menghubungi Ibu Rismania atau ke saya, Putri Utama. Untuk Bible Class akan diadakan secara online dan akan dibukakan melalui pada bulan September atau dalam waktu terdekat ini setelah mendapat keputusan dari Kepala Departemen Teologi kami, Bapak Christian Din. Untuk baptisan selang bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, yang belum dibaptis juga bisa menghubungi sekretariat gereja, dan dukung dan doakan juga rencana pembukaan cabang gereja GKI MCC di Kota Solo pada tahun ini. Yang terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pendeta Christian Din, dan juga happy anniversary untuk Pak Amulius dan Ibu Nur. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, ada yang mau didoakan secara khusus? Kalau ada, silakan maju ke depan. Saya akan berbicara khusus di sini. Mungkin ada kan? Serius? Saya jarang-jarang loh doain orang ke depan. Saya pendeta yang paling jarang atap.
Jadi kalau saya ngadain altar call, this is the chance. Jangan malu. Ada? Nggak ada? Serius? Nggak ada nih? Berarti sudah yakin punya iman ya? Bahwa setiap proyek, rencana, apapun akan berhasil. Punya ya? Jadi kalau begitu, yuk kita kembali berdiri. Bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami, yang membuat kami mengerti bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup di dalam kami. Terima kasih untuk darah yang tercurah yang membeli kami dari belenggu dosa. Terima kasih untuk kasih karunia yang besar yang memampukan kami melatih diri kami sedemikian rupa sehingga kami mengarahkan tujuan hidup kami, yaitu keselamatan kekal, untuk bisa bersama-sama dan Engkau di rumah Bapa. Ya firman ini tertera dalam buah hati kami, dan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman. Pada pagi hari ini di ujung ibadah kami ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Bersyukur untuk kasus pandemi COVID-19 yang terus menurun. Kami nggak pernah sangka bahwa dari gereja yang sekecil ini Tuhan mendengar doa. Setiap ada ibadah kami selalu doakan, dan hamba yakin semua gereja-gereja pun mendoakan hal yang sama, dan Kau mendengar. Dan kami percaya bahwa sedikit lagi Indonesia akan bebas masker dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami yang sudah berjuang untuk membawa Indonesia melewati badai COVID-19. Kami yakin mereka ada duduk di pemerintah sana karena Tuhan yang menempatkan mereka. Berkati Presiden Pak Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta jajaran menteri sampai ke bawah, sehingga bangsa ini semakin hari semakin takut akan Tuhan, menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini secara tatap muka maupun masih online, kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa Yohanes 17 segera tergenapi, bahwa semua tubuh Kristus boleh bersatu tanpa mementingkan organisasi, tanpa mementingkan teologi ini dan tapi sungguh-sungguh memfungsikan dirinya masing-masing sebagaimana tubuh itu berfungsi dan berpusat pada kepala, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga kami dapat bekerja sama bersinergi untuk memenangkan jiwa-jiwa kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga gereja kami ya Tuhan,
khususnya di tempat ini, setiap jemaat yang hadir, apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun proyek yang mereka sedang jalankan, pekerjaan mereka, rencana-rencana mereka ke depan, Tuhan, jika hamba-Mu ini mendapat kasih karunia di mata-Mu, inilah yang pagi ini ku minta di hadapan-Mu. Bukalah telinga-Mu terhadap jemaat, dengarkanlah mereka, dengarkanlah seruan mereka. Jikalau ada sesuatu yang mereka tawarkan kepada Tuhan, ada yang mereka persembahkan di hadapan Tuhan sebagai nazar, sebagai janji, kalau apa yang mereka rencanakan Tuhan buat berhasil, Tuhan pandanglah itu. Dengarkan mereka. Dan hamba berdoa, setiap orang yang berdoa menaikkannya kepada Tuhan, maka mantra ini berlaku bahwa demi nama Yesus orang Nazaret itu, berhasillah yang kau akan kerjakan. Dalam nama Yesus, berhasillah proyekmu, berhasillah rencanamu, berhasillah apa yang kau pegang. Dan aku berdoa, kemanapun kau pergi melangkah, kebajikan dan kemurahan akan menyertai. Tunduklah kepada Allah, maka berkat itu tidak akan kemana-mana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa buat gereja-gereja partner kami di dalam dan luar negeri. Tuhan, banyak dari mereka yang masih online. Berita pagi ini hamba melihat bahwa Breakthrough Worship Community Church di Kuala Lumpur sudah mulai ibadah gabungan. Tuhan berkati Pastor Perry sama Mrs. Annie. Hamba rindu ketemu mereka lagi. Kalau Engkau mengizinkan bahwa firman-Mu dari tempat ini sampai ke sana, seperti sebelum-sebelumnya, Tuhan memungkinkan itu terjadi. Jaga mereka berdua sehat, anak-anak mereka Tuhan jagai, gereja mereka Tuhan jagai luar biasa. Perkembangan mereka juga Tuhan yang mengawal, sehingga Malaysia Timur menjadi hak dan bagian mereka. Dalam nama Yesus, biarlah benteng terakhir kekristenan di Malaysia, yaitu di Malaysia Timur, seperti Sarawak, Kota Kinabalu, Miri, semakin kuat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di Malaysia. Tuhan, hamba berdoa buat seorang hamba Tuhan yang ada di London, yang pernah juga khotbah di gereja kami pada zaman perintisan, yaitu Pak Kristek. Kerinduannya untuk datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Tuhan yang permudah semuanya. Tuhan yang jagai hamba-Mu yang sudah lanjut usianya ini, untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa, membantu kami hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Berkati ya Tuhan, jaga hidupnya, jaga kesehatan, sehingga kami boleh jumpa di gereja ini dan sama-sama mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah tangan Tuhan sendiri yang sekarang boleh turun dan memberkati kami semua. Saudara-saudara, kasih arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan turunlah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan karunia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta persekutuan, pembelaan, pertolongan, perlindungan, kuasa dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua jemput kita di awal Romawi. Yang diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Amin.
menyaksikan ibadah secara online dan juga para jemaat yang ada di onsite ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.